Apakah mengizinkan China bergabung dengan WTO merupakan kesalahan terbesar? Barang palsu, berkualitas rendah, dan beracun membanjiri dunia, merusak ekonomi global. Dapatkah perang dagang menciptakan tatanan perdagangan yang adil dan transparan? Para ahli seperti Profesor Yu Weixiang dari Anderson School of Management, mantan gubernur Bank Rakyat China Yi Gang, dan ekonom China Zhao Xiao menunjukkan bahwa meskipun perang dagang tampaknya hanya berupa pertarungan tarif dan ekonomi, akar permasalahannya adalah ketidakpatuhan jangka panjang China terhadap aturan perdagangan internasional. Aturan WTO didasarkan pada mekanisme pasar, mendorong perdagangan bebas dan persaingan yang adil. Namun, Partai Komunis China, PKC, bersikeras mempertahankan kendali partai atas dunia usaha. Banyak perusahaan asing yang berinvestasi di China melaporkan bahwa berbisnis di sana diwarnai oleh korupsi yang merajalela dan pendekatan negara yang tidak berbasis pasar. Pada pertengahan April, Kamar Dagang Uni Eropa di China merilis laporan yang mengkritik strategi Made in China 2025 yang diluncurkan sejak tahun 2015. Strategi ini mengandalkan subsidi pemerintah, transfer teknologi paksa, dan kebijakan proteksionis untuk memperkuat monopoli domestik, menyingkirkan perusahaan asing, dan memperburuk ketegangan perdagangan global. Laporan tersebut menyoroti bahwa praktik-praktik ini melanggar prinsip persaingan yang adil dan telah mengikis kepercayaan pelaku bisnis internasional terhadap pasar China. Untuk mendorong ekspor, PKC memberikan subsidi pemerintah dan insentif pajak ekspor, dengan tujuan menjual produk dengan harga sangat murah untuk menyingkirkan pesaing dan mengacaukan perdagangan global. Sebagai contoh, seperti dilaporkan The Wall Street Journal, kebangkitan Huawei dari perusahaan kecil menjadi raksasa telekomunikasi global bukan hanya karena kecakapan bisnis, melainkan hasil dari puluhan tahun subsidi dari PKC. Huawei memberikan pinjaman berbunga rendah kepada klien proyek infrastruktur dan telekomunikasi di luar negeri, memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil sehingga perusahaan lain hampir tidak punya peluang memenangkan kontrak serupa. Selain itu, China secara luas dikenal sebagai negara yang dibanjiri barang palsu dan berkualitas rendah. Dalam laporan investigasi Section 301 tahun 2018, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat merinci bagaimana pemerintah China secara sistematis mencuri rahasia dagang dari perusahaan-perusahaan Amerika, menyebabkan kerugian ratusan miliar dolar bagi ekonomi Amerika. Organisasi internasional seperti WTO, yang seharusnya menjaga keadilan, seringkali menutup mata terhadap tindakan ini karena pengaruh dan manipulasi dari PKC. Banyak perusahaan asing yang berinvestasi di China menghadapi perselisihan dan kerugian besar akibat barang palsu, pelanggaran merek dagang dan paten, serta perlindungan yang sangat lemah terhadap hak kekayaan intelektual. Microsoft, misalnya, melaporkan bahwa versi bajakan dari perangkat lunak Windows dan Office sangat marak di China. Pada tahun 2011, ekonom Peter Navarro dalam bukunya Dead by China, berargumen bahwa kebijakan perdagangan PKC menguntungkan kelas elit sambil merugikan pekerja di China dan Amerika. Meskipun menghadapi kontroversi dan kritik dari sebagian media berhaluan kiri, laporan-laporan Peter Navarro yang terdokumentasi dengan baik tidak bisa begitu saja diabaikan. Lewat banyak studi kasus, Navarro mengungkap bahaya produk jahat dari China yang merugikan konsumen dalam negeri. Ini termasuk susu bubuk yang tercemar, minyak jelantah dari pembuangan, dan beras plastik. Produk-produk tersebut, termasuk gipsum, ubin lantai, mainan beracun, ikan dan udang yang dicampur antibiotik, serta obat-obatan yang terkontaminasi, juga menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen di Amerika. Navarro menyoroti betapa PKC dengan terang-terangan mengabaikan hak asasi manusia, menggunakan praktik perdagangan tidak adil untuk merugikan negara lain. Strategi mereka menggabungkan merkantilisme dan proteksionisme dengan 8 taktik utama untuk menghilangkan lapangan kerja di Amerika, yaitu jaringan subsidi ekspor ilegal yang dirancang dengan rapi, manipulasi dan penurunan nilai mata uang secara drastis, pemalsuan, pembajakan, dan pencurian kekayaan intelektual asing secara luas, perusakan lingkungan untuk menurunkan biaya produksi, standar ketenagakerjaan yang sangat rendah hingga menimbulkan masalah kesehatan dan kecacatan, tarif, kuota, dan pembatasan ekspor ilegal atas bahan penting seperti antimoni dan seng untuk mendominasi industri global. Penetapan harga predatoris dan dumping untuk menyingkirkan pesaing asing dari pasar utama. Tembok proteksionisme perdagangan yang menghalangi perusahaan asing masuk ke pasar China. Sebagian orang mungkin bertanya, jika tarif ini ditujukan untuk PKC, mengapa diterapkan juga ke negara-negara lain? Jawabannya adalah karena keterkaitan sistem perdagangan global dan pertimbangan strategis. Saat ini, ekonomi AS dan China saling bergantung melalui rantai pasok global yang kompleks. Untuk secara efektif melawan praktik perdagangan tidak adil dari PKC, AS telah merundingkan ulang perjanjian perdagangan seperti perjanjian US Meksiko-Kanada dan memperkuat kemitraan dengan sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan.
AS bekerja sama dengan para sekutunya untuk secara kolektif menghadapi praktik perdagangan tidak adil China, dengan tujuan menggantikan globalisasi palsu di masa lalu dengan tatanan perdagangan global yang benar-benar adil dan transparan.